Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan presentasi pada saat sekarang ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada saat sekarang ini, marilah kita mulai presentasi kelompok 1 yang membahas tentang tujuan, fungsi, dan pengembangan hukum. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Yang pertama, Fadilah Lismasari, saya sendiri, Muhammad Ghazali Iqbal, Nadil Ihsan Satria, dan Nafif Irfansyah. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada Nadil Ihsan Satria. Kepada Nadil Ihsan Satria, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas mengenai tujuan hukum. Merupakan hal yang sangat penting demi terselenggaranya kepastian hukum di suatu kehidupan bernegara. Oleh karena itu, kita sebagai individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat harus memahami aspek-aspek penting yang terkandung di dalam hukum. Salah satunya adalah tujuan hukum. Pada hakikatnya, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Terdapat beberapa ahli yang merumuskan tujuan daripada hukum. Berikut pendapat beberapa ahli tersebut. Yang pertama adalah Subekti. Dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Pengadilan mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dan yang kedua adalah L.J. van Apeldoorn. Dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Dan yang ketiga adalah Geni. Dalam Science and Technique Android Positif. Mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Disebutkannya kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Dan yang keempat adalah Jeremy Bentham. Dalam bukunya Introduction to the Moral and Legislation, berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu mungkin merugikan orang lain. Dan yang kelima adalah Mr. J. Van Kan dalam bukunya Inleiding tot de Wetenschappen menulis antara lain sebagai berikut. Jadi terdapat kaedah-kaedah kesusilaan, kesopanan yang semuanya bersama-sama ikut berusaha dalam penyelenggaraan dan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk mempertegas definisi ini, Ahmad Ali mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 sudut pandang, yaitu yang pertama adalah sudut pandang ilmu hukum positif, normatif atau yuridis dogmatik, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya. Dan yang kedua adalah dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan. Dan yang ketiga adalah dari sudut pandang sosiologi hukum. Tujuan hukum dititikberatkan segi kemanfaatannya. Ahmad Ali mengklarifikasikan tujuan hukum dalam 3 kategori. Yang pertama adalah teori hukum barat. Tujuan hukum barat dapat diklarifikasikan ke dalam 2 kelompok ajaran, yaitu ajaran konvensional dan ajaran modern. 2. Teori tujuan hukum timur. Menekankan pada keharmonisan dan kedamaian. Tujuan hukum masih menggunakan kultur hukum asli, semisal hukum Jepang. Para penegak hukum di Jepang lebih berorientasi pada tujuan hukum yang harmonis, bukan kepastian hukum. Dan yang ketiga adalah teori tujuan hukum Islam. Pada prinsipnya bersandar pada ajaran universal Islam, yakni memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Contohnya, kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain.
tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih kepada Nadil Ihsan Satria. Selanjutnya yaitu fungsi hukum yang akan dibacakan oleh Muhammad Ghazali Iqbal. Kepada Muhammad Ghazali Iqbal, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya tujuan daripada hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketentraman. Dengan adanya hukum, kehidupan sosial masyarakat akan lebih teratur dan tentram. Selanjutnya kita masuk pada poin fungsi hukum. Fungsi hukum merupakan kehidupan bermasyarakat. Keteraturan dalam masyarakat hidup dalam kepastian, yang artinya masyarakat dapat berkegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi utama hukum ialah untuk menertibkan secara mengatur masyarakat. Harapannya, hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Ada beberapa fungsi hukum menurut para ahli. Yang pertama yaitu Friedman dan Reskopon. Sebagaimana dikutip oleh Surjono Sukanto, menyebutkan fungsi hukum sebagai berikut. Yang pertama sebagai saran pengendali sosial atau social control, yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas. Yang kedua sebagai sarana penyelesaian. Yang ketiga sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Menurut Sujono Dirjo Sisworo, fungsi dan peranan hukum adalah penertiban, pengaturan, dan penyelesaian pertikaian. Secara garis besar, fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang keempat sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum itu sendiri. Sementara menurut Ahmad Ali, membedakan fungsi hukum terdiri atas yang pertama, fungsi hukum sebagai a tool of social control. Yang kedua, fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai simbol. Yang keempat, fungsi hukum sebagai a political instrument. Dan yang terakhir, fungsi hukum sebagai integrator. Adapun menurut Rudolf van Lering, ada dua jenis fungsi hukum. Yang pertama, untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu pengendalian sosial. Yang kedua, untuk kepentingan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Dalam aliran realisme, hukum menurut pendapat Karl Llewellyn, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuadi, hukum mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat memperkokoh eksistensi kelompok tersebut. Ini disebut dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial. Yang kedua, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat, yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengarahkan dan mengarahkan kembali terhadap sikap, tindak, dan pengharapan masyarakat. Misalnya, hukum tentang lalu lintas jalan, agar lalu lintas menjadi tertib dan transportasi berjalan dengan lancar. Yang keempat, untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas atau pemerintah. Dan yang terakhir sebagai alat stimulan sosial. Dalam hal ini hukum bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga untuk meletakkan dasar-dasar hukum yang dapat menstimulasi dan memfasilitasi adanya interaksi masyarakat maupun individu yang baik, tertib, dan adil. Baiklah, selanjutnya terima kasih kepada Muhammad Ghazali Iqbal. Selanjutnya adalah penggolongan hukum yang akan dibacakan oleh Rafif Irfansyah. Kepada Rafif Irfansyah, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya itu penggolongan hukum. Pembagian hukum yang dibedakan berdasarkan sumbernya, tempat, bentuknya, waktu, isinya. Adalah penjelasan penggolongan hukum berdasarkan
atau jenis hukum yang terletak dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah jenis hukum yang berlaku dalam peraturan atau kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat atau hukum yang ditetapkan oleh negara melalui suatu perjanjian. Yang keempat yaitu hukum jurisprudensi, muncul karena adanya yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi keputusan dalam pengadilan. Hukum ilmu yang terdapat dalam pembagian pandangan para ahli, hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Yang kedua yaitu pengulangan hukum berdasarkan bentuknya. Ada dua jenisnya, yaitu hukum tidak tertulis, hukum yang tertuliskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya itu Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Yang kedua, hukum itu hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contohnya itu hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Yang ketiga, pengulangan hukum berdasarkan waktu berlaku. Ada tuntum, yaitu jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi saja di daerah tertentu. Yang kedua, hukum negatif atau disebutkan dengan ius constitutionis adalah jenis hukum yang diharapkan dalam berlaku waktu yang akan datang. Atau natural atau antar waktu, hukum yang berlaku kapan saja di mana saja dari dulu sampai sekarang untuk selama-lamanya terhadap siapa di seluruh tempat. Yang keempat, berdasarkan cara ada dua jenis hukum material. Baiklah, sepertinya jaringan Raffi Firfansyah bermasalah. Nadil Ihsan Satria bisa menggantikannya. Digantikan oleh Nadil Ihsan Satria. Kepada Nadil Ihsan Satria dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pegolongan hukum berdasarkan isinya. Pegolongan hukum berdasarkan isi dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan juga hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara dan menyangkut kepentingan publik. Hukum publik dibagi lagi ke dalam beberapa bagian, yakni yang pertama adalah hukum pidana, pelanggaran dan kejahatan serta memuat larangan dan sanksi. Yang kedua adalah hukum tata negara, hubungan antara negara dan bagian-bagiannya. Yang ketiga adalah hukum tata usaha negara atau administratif, tugas dan kewajiban para pejabat negara. Dan yang keempat adalah hukum internasional, hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sejenisnya. Yang kelima adalah hukum perdata, hubungan antar individu secara umum. Contoh, hukum perdata seperti hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum perkawinan. Yang keenam adalah hukum perniagaan atau hukum dagang, hubungan antar individu di dalam kegiatan perdagangan. Contoh, hukum dagang dalam hukum tentang jual beli, hutang piutang, hukum untuk mendirikan perusahaan dagang, dan sebagainya. B. Pegolongan hukum berdasarkan cara mempertahankan. Ada dua jenis hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yakni A. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal hukum berdasarkan hukum yang memaksa. Yang dimaksud hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya adalah hukuman bagi perkara pidana, maka sanksi
Yang dimaksud hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang paling mandiri. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Ghazali Iqbal. Di selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan wujudnya ada dua jenis hukum. Yang pertama yaitu hukum objektif. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku untuk umum. Dalam artian, hukum di dalam suatu negara ini berlaku secara umum dan tidak mengenai terhadap orang atau golongan tertentu saja. Yang kedua, hukum subjektif. Hukum subjektif adalah hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif ini juga sering disebut sebagai hak. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ada 3 jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya, yakni hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Berikut adalah penjelasan penggolongan hukum menurut wilayah berlakunya. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal, yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tertentu. Dan yang terakhir, hukum asing, yaitu hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Ghazali Iqbal. Baiklah teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Jadi kesimpulannya adalah terdapat beberapa tujuan, fungsi, dan penggolongan hukum. Tujuan hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib dan terdapat pula beberapa pendapat ahli tentang hukum, antara lain pendapat subjekti, Jeremy Bentham, L.J. van Alperdon, dan Mr. Jevakan dan Akam Ali. Fungsi hukum adalah menertibkan serta mengatur masyarakat. Dan terdapat pendapat beberapa ahli, antara lain menurut Suarjo, Ahmad Ali, dan Carl Llewellyn. Penggolongan hukum adalah beberapa macam pembagiannya dibedakan berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempat, bentuk, waktu, dan berlakunya. Cara mempertahankan wujud dan isinya. Jadi, sekianlah presentasi dari kelompok 1. Saya Fadila Rismasari sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kepada Allah saya minta ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.